Ya, selamat berjumpa lagi. Saya Budi Setianto, kreator EasyStock, eh, yaitu aplikasi yang running di Android mobile untuk menghitung true value daripada perusahaan-perusahaan yang akan IPO dan perusahaan-perusahaan yang sudah listed. Eh, Kesempatan saat ini kita menghitung perusahaan Daya Mitra Telekomunikasi atau dengan kodenya MTEL, anak perusahaan PT Telkom, yang bergerak di bidang penyewaan BTS untuk para operator-operator seperti Telkomsel, Excel, Indosat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan apa itu EasyStock. EasyStock Anda bisa download di Play Store, Google Play Store. Anda klik EasyStock, terus Anda dapat gambar lingkaran hijau dan merah, Anda klik. Oke, Anda bisa lihat beberapa keterangan. Di sini ada naratifnya, ada video profilnya ada. Nah, ini ya. Anda bisa dengerin di sini. Oke ya. Oke. Kita langsung aja kita buka aja di sini. Nah, di sini ada 4 bendera tapi hanya Indonesia. Indonesia ada 750 emiten. Anda klik ini semua saham kan keluar. Anda bisa perhatikan itu mulai dari Astra Argo Lestari dan itu posisi laporan keuangannya Q2 2021 dan sebagian udah Q3 2021. Oke, kita lihat sekarang di mana kita ngitung Daya Mitra Telekomunikasi. Anda bisa masuk ke Chrome ya, ini. Dan Anda bisa, sorry, salah ini, sorry. Salah kita masuk ke sini sebenarnya. Oke, Anda lihat bisa nih agak hang ya. Ini hang nih. Oke. Nah, Anda lihat di situ atau Anda lihat di KSEI ada lebih lengkap. Oke. Ya, kita akan lihat easy stock seperti apa. Nah, itu Anda lihat Mitratel, Anda bisa download di situ. Sekarang kita lihat ininya ya. Apa itu Daya Mitra Telekomunikasi? Yaitu adalah penyedia menara Telkom atau BTS. Dia akan book buildingnya antara 26 sampai 4 November. Harga IPO-nya 775 sampai 975. Tinggi sekali. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Nah, apa rumusnya? Sorry. Rumusnya easy stock itu berasal dari gurunya Warren Buffett, yaitu Benjamin Graham. Benjamin Graham itu akan berasal dari buku Security Analysis, buku investment classic yang disebut sebagai Bible-nya Value Investor. Dan Buffett itu menyatakan 80% dia menggunakan pahamnya Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Philip Fisher itu betul-betul berpandangan atau melihat analisa dari saham itu berdasarkan intangible atau analisa kualitatif. Kita akan skip itu, kita akan tidak bisa mengkuantify suatu yang intangible. Oke, kemudian kita lihat ini rumusnya. Laporan keuangan itu ada dasarnya. Kita betul-betul yang melihat ada yang tangible atau yang berupa angka. Nah, laporan kuartalan itu yang jadi dasar perhitungan kita. Kalau di prospektus Mitratel itu laporan terakhirnya ada kuartal 1, 31 Maret, dan perhitungan di easy stock itu harus disetahunkan. Artinya kalau di Q1 sekali 4, kalau Q2 kali 2, kalau Q3 kali 4 per 3, yang tidak perlu dikalikan adalah yang laporan 31 Desember atau laporan tahunan. Oke. Nah, dari laporan kuartalan itu yang dirilis oleh Bursa Efek, kita bisa melihat angka-angka profit and loss, cash flow,
balance sheet dan auditors. Tapi ingat, ini harus laporan long list, bukan short list. Kalau yang long form, itu kita akan memperoleh capital expenditure, non-performing loan, non-recurring income, sama expenses. Oke, dari sisi earning kita peroleh free cash flow yang akan kita sinergikan atau proyeksikan dengan average industry growth. Dari sisi balance sheet kita akan peroleh net working capital dan surplus dan deficit balance sheet. Kemudian kita sinergikan keduanya dengan government bond yield, itu surat utang negara yang berubah tiap hari. Anda bisa lihat di Bank Indonesia, Anda bisa lihat di CNBC, Bloomberg. Lantas kita sinergikan dengan kita proyeksikan 10 tahun dengan discount factor, dan kita terapkan margin of safety supaya kita memperoleh dua angka tertinggi dan terendah. Seperti kalau di technical Anda tahu ada support dan resistance ya. Oke, kita lihat apa fiturnya di sini. Nah, fiturnya gini ya, untuk menghitung tour IPO Anda masuk kepada feature member. Kalau yang saya tunjukkan tadi, itu tidak perlu. Nah, ini UNTR misalnya. Ini kita lihat ini umum ya, UNTR di umum. Jadi Anda bisa lihat bahwa itu under value 22.000 dibanding 55.000 terendah dan 60.000. Oke, Anda bisa pelajari itu terus. Oke, itu grafiknya ya. Grafiknya Anda bisa lihat. Nah, sekarang kita nggak puas sama perhitungan itu. Kita mau analisa sendiri. Ada fasilitasnya itu stock simulator. Anda bisa merubah. Ini growth-nya terlalu tinggi. Ini ada ekspansi lagi, jadi capex-nya naik. Dan Anda tidak setuju dengan, interest value-nya terlalu tinggi. Nah, Anda rubah itu kan. Anda juga bisa rubah government bond, bisa. Anda bisa rubah apapun yang ada di list itu. Kecuali yang nggak bisa Anda rubah, ada intrinsic value discount, itu adalah default. Anda rubah capex-nya yang 3 triliun jadi 5 triliun gitu ya. Nanti hasilnya seperti apa gitu. Nah, terus Anda buka, Anda klik. Yang tadi kan hutang juga Anda tambahin dari 2,9 menjadi 5 triliun. Nah, itu kan tadi 55 ribu ya, sekarang kalau kita robah kondisinya berapa? Ada 26.000 dan 33.000. Ya, oke, Anda bisa robah lagi, Anda bisa exercise lagi, tergantung ini Anda lah, tergantung apa keinginan Anda. Dan ini feature berikutnya adalah feature based selection. Ada berapa ini under value, over value, ini kita mundurin dikit ya. Sorry. Nah, under value, over value, dividend, price rank, kita pilih under value. Terus kita pilih yang positif-positif, yaitu revenue growth yang harus positif. Terus kita pilih return on equity yang positif. Profit marginnya positif. Gross marginnya juga positif. Volumenya kita 1 juta lembar ya. 1 juta lembar itu kan kita pilih industri mining. Terus kita pilih sektornya coal mine. Kita pilih subsektornya coal concession. Ya. Nah, hasilnya seperti apa kita lihat. Nah, ada 5 emiten. Itu yang masuk kriteria yang Anda pilih tadi. Zinc, ITMG, DOIT, PTBA, Daro. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana menghitung Mitratel ini. Oke, Anda harus isi daya mitranya gitu, seperti itu.
Anda isi, jangan lupa ininya ya, apa, email Anda, terus Anda rubah, bukan Anda isi. Ini tadi laporan 31 Maret ya. Anda bisa lihat di prospektus, dan ingat ini kuartal 1 berarti 3 bulan. Anda harus bikin annualize atau 12 bulan. Berarti yang dikalikan 4 itu adalah sisi earning. Sisi earning itu terkait sama cash flow. Yaitu di situ adalah laba bersih setelah pajak, terus capex, opex, depreciation, dan pendapatan dan biaya lain-lain. Itu harus di annualize. Kalau sisi hutang, balance itu tidak perlu. Oke, kita isi. Kita skip dulu. Udah. Nah, kita isi, terus kita klik. Yang hijau tuh kita klik, hasilnya berapa? Sampai nggak 975? Karena tuh utang gede banget ya tuh. Tuh utangnya, lihat Anda, utangnya besar banget kan. Di situ utangnya sampai 11 triliun dan capex, opex, depreciation minus 16 triliun. Sedangkan net current-nya cuma 3 triliun, makanya hasilnya minus. Nah, sekarang kita coba pakai laporan keuangan yang 31 Desember. Itu laporan tahunannya ya. Kita lihat di situ. Oke, sama aja seperti tadi. Anda isi semuanya gitu. Oke, jangan lupa emailnya. Oke. Anda isi, kalau ini nggak perlu dikali 4 ya. Anda isi aja di sini. Semua kita isi nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas di situ utangnya juga tinggi-tinggi. Utangnya jangka pendek aja minus 7 triliun. Net current asset cuma 2 triliun. Itu aja sudah negatif dari sisi balance sheet. Jadi yang dibandingkan, disinergikan sisi earning dan balance sheet. Kalau dia minus ya pasti minus hasilnya gitu. Artinya kebanyakan utang gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Negatif kan? Sama. Jadi harganya tuh jelas-jelas tidak masuk akal. Harganya sudah sangat-sangat overvalue karena daya mitra udah tidak bisa kita analisa lebih lanjut. Oke, sampai di sini para pemirsa, Anda bisa menggunakan easy stock untuk emiten-emiten yang akan IPO lainnya, dan Anda cukup bayar membership. Kalau Anda mau putus juga bisa, nggak ada masalah. Dan kita bisa mengexercise dengan menggunakan fitur-fitur best stock selection, atau kita bisa lihat fitur-fitur lainnya, sehingga Anda bisa dengan bebas memakai itu untuk keperluan Anda sendiri, analisa sendiri, terutama untuk hal-hal yang Anda tidak sepaham, Anda bisa pakai stock simulator. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan saya di perhitungan harga IPO berikut.